Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang pendahuluan ya, penjelasan tentang koloid. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis koloid. Oke, kita lihat ya di tabel ini. Ini kalau jenis-jenis koloid itu pasti ada fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ya, lalu ada jenis atau nama koloid dan beberapa contohnya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Untuk medium pendispersi itu dibagi 3 bagiannya, padat, cair, dan gas. Ya, dimana nanti fase terdispersinya macam-macam nih, sama juga ada padat, cair, dan gas. Ya, kecuali untuk gas ini padat cair aja yang fase terdispersinya. Lalu di sini adalah nama koloidnya, jenis koloidnya apa dan contohnya apa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini ada fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya padat juga. Jadi kalau nama lainnya adalah padat dalam padat gitu. Nah, dalam padat ini namanya adalah sol padat. Ya, nama jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya adalah mutiara dan kaca warna. Ya, kaca riben itu, kaca warna. Lalu kalau fase terdispersinya adalah cair, di mana medium pendispersinya padat atau cair dalam padat, ya ini namanya atau jenis koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya adalah keju dan mentega. Jadi keju dan mentega itu adalah fasenya dia cair dalam padat. Jadi sebenarnya dia cair tapi ada terlarut dalam medium pendispersi yang padat. Nah, itu keju dan mentega. Lalu ada juga gas dalam padat atau namanya adalah buih padat. Contohnya adalah batu apung dan kerupuk. Ya, kalau kalian tahu batu apung itu adalah batu yang banyak rongganya, ya dia sangat ringan. Nah, itu adalah gas dalam padat. Jadi di dalam sesuatu yang padat nih ya, di padatan itu kan batunya padatan tapi ada gas-gas yang masuk, kita ada rongga-rongga di situ. Nah, itu adalah batu apung. Begitu juga dengan kerupuk. Kayak kalau kalian tahu kerupuk kan ketika kita makan angin doang isinya kalau kerupuk kata biasanya disebutkannya. Nah, itu kenapa? Karena memang ya dalamnya itu adalah gas dalam padat gitu. Jadi kerenyes-kerenyes aja tapi yang nggak bikin kenyang gitu. Tapi kalorinya gede ya, hati-hati. Oke, itu di medium pendispersi padat ya. Ada padat dalam padat, cair dalam padat, dan gas dalam padat. Ya, di sini nih gas dalam padat itu buih padat. Nah, ini nanti kita akan temukan ya yang kira-kira gampang nih ngapalin, tapi saya bacain dulu satu-satu. Selanjutnya ketika kita bahas tentang medium pendispersinya adalah cair ya, padat dalam cair itu namanya sol. Tadi kalau padat dalam padat sol padat, kalau padat dalam cair itu sol aja. Ya. Sol, contohnya adalah pati dalam air dan cat. Nah, jadi dia tuh padat dalam cair. Jadi dia seperti larutan yang kental ya. Kan kalau pati dalam air itu kan dia kayak maizena itu kan kental ya. Cat juga kalian bisa tahu lah itu cat itu kan dia kental. Itu adalah sol. Kalau cair dalam cair namanya adalah emulsi. Contohnya adalah susu dan santan. Kan kayak susu dan santan itu kan cair dalam cair gitu. Jadi aslinya susunya cair bercampur dengan air ya itu cair juga gitu. Jadi cair dalam cair. Susu dan santan. Kalau gas dalam cair itu namanya adalah buih. Contohnya adalah krim dan pasta. Ya, pastanya bukan pasta makaroni fettuccine itu bukan tapi pastanya paste ya, paste kayak odol gitu kan. Itu pasta. Oke, selanjutnya untuk medium pendispersi gas ya, itu ada padat dalam gas dan cair dalam gas. Kalau padat dalam gas namanya aerosol padat, contohnya adalah debu atau asap. Ya, sama. Jadi debu itu sebenarnya dia adalah padatan. Makanya kenapa kalau mata kita kena debu tuh kelilipan gitu kan, kayaknya ada yang nyangkut gitu di mata. Nah, itu karena memang ada padatannya di situ. Ada zat padatnya di dalam gas meskipun kelihatannya kayak angin gitu ya, kayak asap juga kan kelihatannya kayak angin padahal sebetulnya ada padatannya di situ, makanya perih kalau kena mata itu debu maupun asap. Nah, selanjutnya adalah cair dalam gas. Ini aerosol cair, contohnya adalah awan dan kabut ya. Jadi kalau kabut itu kan kalau misalnya kita ke daerah yang dataran tinggi ya ada kabut, biasanya habis hujan itu ada kabut.
itu kalau kita kena kabut itu dingin. Kenapa bisa dingin? Karena ada zat cair di dalam gas itu, jadi anginnya tuh angin dingin atau angin basah. Ya, contoh lainnya adalah kita banyak pakai ya aerosol itu di zat-zat ya, bahan-bahan yang di spray. Kita gunakannya di spray itu kayak misalnya pembersih ini ya, spray desinfektan sekarang kan kita sering pakai ya, itu ketika kita kocok apa namanya kalengnya, biasanya bentuknya kaleng. Kalau aerosol padat ya, itu kata-kata kaleng. Nah itu dia bunyinya kayak ada serbuk-serbuk di dalamnya, tapi begitu kita pencet ya, kita spray, kita semprot, itu ya kayak udara aja gitu, kayak gas. Nah itu namanya adalah aerosol padat. Kalau aerosol cair contoh lainnya adalah parfum ya, kalian semua pasti pakai parfum. Biasanya yang cewek-cewek nih, parfumnya cewek-cewek itu kelihatan nih di dalamnya ada cairannya, begitu di spray dia kayak cair nih, masih kerasa agak basah tapi dia lebih nyebar gitu. Nah itu adalah aerosol cair ya, cair dalam gas. Nah seperti itu adalah pembagian jenis-jenis koloid. Nah sekarang kita lihat apa sih yang sama dari sini gitu, ya. Yang pertama adalah sol. Nah, sol ini adalah untuk fase pendispersi yang padat. Ya, ketika fase terdispersi. Ya, ketika padat nih terdispersi, itu hasilnya adalah sol. Ya. Kalau padat dalam padat, sol padat dalam cair, sol doang. Tuh. Ya, lalu kalau kita bedakan warnanya ya. Nah, kalau fase terdispersinya adalah cair ya, kita bisa lihat nih di sini cair. Ternyata jenisnya, nama koloidnya adalah emulsi, sama-sama emulsi. Tuh, kecuali ini ya, kecuali yang gas ya. Nanti ini cair nih, dalam padat dan cair itu namanya adalah emulsi. Nah, kalau gas, kita ubah lagi warnanya. Kalau gas nih, gas ya dalam padat dan cair itu namanya adalah buih. Oke ya. Nah sekarang nih kita lihat ya, tadi kan yang sama fase terdispersinya. Sekarang kalau medium pendispersinya gas, itu dua-duanya adalah aerosol ya. Kalau padat dalam gas aerosol padat, cair dalam gas aerosol cair. Nah ini untuk memudahkan kalian mengingat ya, silahkan kalian cek nih di sini ya. Nanti ini yang sama warnanya berarti itu ada kesamaan. Oh kalau fase terdispersinya cair namanya emulsi, tinggal kalian lihat aja padat atau cair. Nah itu cuma di padat sama cair ya, kalau di gas beda, nanti aerosol semua. Nih kalau padat sol, kalau gas yang terdispersi berarti buih gitu. Tapi kalau fase atau medium pendispersinya adalah gas, itu namanya aerosol, baik padat maupun cair. Oke, seperti itu. Silahkan kalian baca lagi, nanti dihafalkan ya. Ini hafalan sih banyaknya kalau materi koloid ini, nggak kayak kemarin kalian banyak menghitung, banyak menganalisis. Yang ini nggak banyak menghitung, malah kan tidak ada menghitung. Tapi nanti kita akan analisisnya adalah silahkan kalian harus hafalkan dulu ini. Ya, baru nanti kita masuk. Setelah ini kita masuk ke sifat-sifat koloid dan ada koloid pelindung, pembentukan koloid dan sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya, boleh lewat classroom atau tanya saya langsung di Japri boleh. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.